Selamat Paskah buat kita semua. Katakan Yesus sudah bangkit. Saudara, salami kanan kirimu, katakan Yesus kita sudah bangkit. Dan katakan sekali lagi, dia bangkit bagi engkau dan saya. Haleluya. Itu punya makna yang sangat istimewa bagi semua kita. Karena kematiannya didahului dengan semua penderitaan dan pengorbanannya. Karena kematiannya punya satu tujuan, saudara, supaya dia mati sebagai manusia. Karena dia Allah yang mengambil rupa manusia, menderita, dihina, diejek, menanggung semua kesusahan manusiawi, supaya dia, saudara, dapat menebus kita. Menebus itu artinya, saudara, mengangkat kita dari posisi yang paling hancur karena dosa. Katakan, aku telah ditebus. Artinya aku telah diangkat dari posisi yang paling rendah dan ditempatkan bersama dengan Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan sebuah tema Paskah. Artinya mengenakan wibawa Kristus. Paskah bukan sekedar cari telur. Paskah bukan sekedar makan hidangan khusus. Paskah bukan sekedar menikmati sajian coklat tertentu. Tapi yang paling utama sebagai anak-anak Allah, Paskah, engkau dan saya harus mengenakan wibawa Kristus. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Saudara, ketika kita memasuki Paskah, ada banyak hal yang kita harus ketahui. Karena Paskah adalah sebuah transaksi rohani. Kalau engkau tidak tahu apa yang sedang dan sudah terjadi dalam transaksi itu, saudara akan sangat rugi sekali. Pernah Anda membayar sesuatu yang sebetulnya sudah Anda bayar? Karena Anda secara tidak sengaja menghilangkan slipnya? Atau Anda tidak tahu bahwa Anda sudah membayarnya secara langsung, tapi Anda ditagih, kemudian Anda mengiyakan lagi tagihan itu? Dosa akan menagih Anda. Sakit penyakit akan menagih Anda. Tapi kalau kita ingat Paskah didahului oleh pengorbanan dan kematiannya, dan di kayu salib itu dia berkata sudah selesai. Saudara, kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Nah, Roma pasal 8 ayat 31, mari kita akan bangkit berdiri sekali lagi, kita akan baca pria ayat yang ke-31. Kita baca dengan suara yang kuat, saudara, sebagai sebuah deklarasi. Ya, pria 31, wanita 32. Roma pasal 8, 23. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyerahkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 33 dan 34 kita baca sekali lagi bersama-sama, 2-3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? Bapak saudara percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Allah? Bukan kebetulan kita ada di tempat ini. Bukan kebetulan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sedang kembali memulihkan siapa kita sebagai ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Itu sebuah statement yang sangat mahal sekali. Diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Wow. Saudara, malaikat tidak demikian. Makhluk lain tidak demikian. Tetapi engkau dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia.
Kita baca sekali lagi saudara ayat 33 bagian B-nya. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, dua statement ini saja, ini memberikan sebuah fondamen yang sangat penting untuk kita memiliki sebuah wibawa. Anda tidak tersanggahkan karena Kristus. Di ruang sidang kita tahu saudara, seringkali karena kelihayan pengacara. Bahkan saudara, yang bersalah dapat dimenangkan. Tapi karena kelemahan sang pembela yang benar, bahkan dapat masuk ke dalam bui. Tidak demikian dengan kita. Sekarang baca saudara ayat 34 dan 23. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Baca dengan kuat. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Pembelamu dan pembelaku. Satu pribadi yang sudah melewati lintasan yang sedang kau lewati hari ini dengan semua kesusahan hidupmu. Saudara, antara kematian dan kebangkitan ada jeda hari. Itu hari yang membuat murid-murid bimbang, galau. Aku tetap di Yerusalem atau pulang kampung. Aku tetap di dalam pertandingan imanku atau aku check out dari dunia ini. Kita baca sekali lagi ayat 34 baru kita duduk. 2-3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Salami kanan kirimu sekali lagi, kita punya pembela. Ayat 2 ayat 12. Karena dengan dia, bersama dengan dia, ketika engkau dan saya united, menyatu dalam baptisan. Karena dengan dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Kamu turut dibangkitkan. Kamu mengalami juga kuasa kebangkitan itu. Juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kata turut dibangkitkan itu sangat penting, saudara. Apa kuburanmu hari ini? Masalah? Problem keuangan, kesehatan? Apa problem kita, saudara, yang hari ini rasanya kita tidak mampu lagi bangkit? Tuhan mau berkata, kamu turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Jadi jangan mengandalkan pikiran kita. Itu yang membuat Anda senewan. Tahu nggak kata senewan? 7 keliling. Tahu nggak kata 7 keliling? Udah keliling-keliling. Nggak selesai juga. Bangun, tidur, makan, jalan-jalan. Masalah datang lagi. Karena masalahnya tidak di-solve, saudara. Haleluya. Terus saya baca lagi. Ayat 13. Jadi kuasa yang bekerja pada tubuh Kristus yang sudah menjadi jasad yang mati, yang tidak ada nafas itu. Kuasa itu bagian engkau dan saya juga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, karena kita bukan Yahudi, kita melakukan Taurat yang mewajibkan sunat sebagai tanda bahwa kita masuk dalam perjanjian Allah dengan Abraham. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana prosesnya? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita diampuni. Wow. Terus lebih lagi saudara, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan dan hukum spiritual mendakwa dan mengancam engkau dan saya. Mengancam kita. Mau dosa banyak, dosa sedikit. Dosa nggak sengaja, dosa sangat-sangat sengaja. Engkau diancam, engkau didakwa. Tapi hari ini
Tuhan mau berkata, engkau dan saya telah ditebus. Dan ada pembelamu yang telah selesai kasusmu itu, tidak meninggalkanmu. Kasusmu sudah selesai. Engkau telah ditebus, kau telah dibebaskan dari ruang sidang. Tapi sang pembela tidak meninggalkan engkau. Kalau si musuh menuntut lagi. Itu dahsyatnya Tuhan Yesus kita. Makanya kalau engkau tidak sentral kepada Yesus, engkau kehilangan yang paling-paling berharga. Engkau kehilangan fondasi iman. Kalau imanmu engkau sandarkan kepada ketekunan doamu, saudara, jangan salah. Orang Farisi rajin berdoa, rabi-rabi Yahudi rajin berdoa. Kalau fondasi imanmu didasarkan kepada kebersihan hati nuranimu, wow, saudara, kita nggak akan mengalami berkat Kristus. Tapi kalau fondasi imanmu, harapanmu didasari kepada Tuhan Yesus yang membayar dengan darahnya, membayar dengan tubuhnya yang kita akan nikmati lagi dalam perjamuan kudus, yang kita kenang Paskah itu, ketika dia tergantung di kayu salib dan sebelum dia dicambuk, saudara. Tapi dia juga memberikan darahnya tercurah dan mati dan menyelesaikan di kayu salib, tapi juga bangkit. Saudara, jangan buat sia-sia pengorbanannya. Hiduplah layak bagi dia. Hiduplah bernilai bagi dia. Hiduplah berguna bagi orang lain. Tapi engkau tidak mungkin berguna bagi orang lain kalau engkau sendiri tidak bisa menanggulangi masalahmu. Saudara, itu sebabnya lihat. Firman Allah mau mendorong kita untuk mengalami Paskah. Kita mengenakan wibawa Kristus. Lanjut ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang apa? Hutang dosa yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu proses penghapusannya itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib terang-terangan. Semua orang tahu, kamu sudah bebas. Haleluya, benar saudara. Itu maksud ayat ini. Nih, lebih tegas lagi, baca sama-sama ayat 15. 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sudah menang. Saya mau membawa Anda untuk memahami peristiwa Paskah tidak akan kita alami otomatis sampai iman kita betul-betul connect, saudara. Yang terjadi di sana itu adalah transaksi rohani. Saya mau kasih cerita kecil. Kemarin hari Jumat, itulah hari Jumat ya. Ibu Gembala belakangan naik ke ruang ibadah, masih di mobil agak lama dikit. Naik ke atas, dia kasih kunci ke saya. Saya terima, saya masukin ke tas. Tapi siangnya saya ditanya, saya mau cari kunci mobil. Saya nanya lagi ke Ibu Gembala, kunci mobil mana ya? Coba, yang tepok jidat siapa? Yang tepok jidat Samuel. Coba, Bapak Ibu Saudara, sering gak terjadi begitu? Kita tidak menyimak transaksi yang sudah terjadi. Saya cari-cari. Kadang-kadang saya juga menyadari, ada endapan-endapan yang seringkali membuat memori rohani kita tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Kita bilang, dalam nama Yesus, setan ketawain. Nah, tadi pagi aja lo habis bohong, langsung down lagi. Dalam nama Yesus, setan nyengir. Lo kemarin di kantor telat terus. Aduh Tuhan. Makanya minta ampun, beresin. Jangan lama-lama kalau hati nurani mau ngomong. Saudara, transaksi-transaksi dalam hidup kita yang terjadi secara rohani. Ini lebih serius lagi. Cerita sedikit ya. Kemarin saya ke servis mobil yang dijadwalkan persekian kilometer.
Baru saya tahu, saudara, ketika saya lihat buku servisnya. Oh, ini servis kesekian. Ini Anda harus simak baik-baik nih. Yang di servis pada servis kesekian itu ada itemnya. Ada itemnya. Banyak orang males. Udah, bablas aja. Karena servis yang lain aja terserah. Pokoknya di servis. Hati-hati, saudara. Waktu saya masuk ke bengkel servis resmi Mitsubishi, saya juga baru pertama kali. Dengan hati gimana gitu, jangan-jangan aku bagaimana lah. Kan pikiran negatif tuh suka muncul tuh. Bersihkan. Nah waktu di servis, keluar tuh, Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak. Baru saya tahu, saudara. Itulah yang sering terjadi ketika engkau ditebus. Itu itemnya tuh jelas. Surat hutangnya jelas. Dipakukannya jelas di atas. Dan dilucutinya jelas. Tapi kenapa engkau akan berkata dan balik ke tempat servis itu, Pak, yang ini kok gak beres? Karena engkau gak menyimak. Saya gak menyimak. Yang menariknya, bagian adminnya berkata kepada saya begini, Pak, kalau masih ada yang kurang beres, besok datang lagi, Pak. Kabarikan. Wah, ini kabar yang membuat saya lega. Saudara katakan tidak putus hubungan. Masalah banyak orang Kristen, dia putus hubungan dengan Tuhan Yesus. Sampai dia lupa apa yang telah dikorbankan di kayu salib itu. Saudara, itu masa depanmu ada jaminannya loh, ada garansinya. Masa depanmu ada garansinya, saudara. Tapi kenapa kita masih berperilaku sebagai orang yang babak belur? Kenapa kita berperilaku masih orang sebagai yang cemas gitu, takut? Kita kayak orang yang udah di knockdown, saudara. Gimana ya? Bangkit, saudara. Karena itu saudara, saya mau beritahu begini, masalah terbesar di dalam hidup kita sebetulnya itu bukan lagi setan. Uang Alkitab berkata telah dipakukan. Bukan lagi dosa. Tapi masalah terbesar itu dalam hidup kita sebetulnya ya, ego manusiawi kita. Ego manusiawi kita tuh super duper, saudara. Super duper complicated, saudara. Tuhan mau menolong kesombongan Petrus aja. Udah doa Tuhan Yesus, udah doa. Petrus masih tetap sombong. Bapak Ibu saudara, ketahuilah, Paskah adalah sebuah transaksi rohani yang sangat mempengaruhi kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita akan lihat Roma pasal yang ke-8. Ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kapan Tuhan, kapan Allah, kapan Dia yang Maha Kuasa berada di pihak kita? Itu terjadi, saudara. Bukan ketika engkau baca Alkitab. Bahkan bukan ketika engkau berdoa. Ketika engkau masih berdosa, Dia sudah di pihak kita. Tapi ketika kau baca firman, ketika kau berdoa, engkau menjadi seperti radio yang membuat channelmu pas, tuningmu pas. Engkau mengerti dengan benar-benar mengerti bahwa Dia bersama dengan kita. Bapak saudara yang punya anak tahulah. Puji Tuhan, anak saya satu dan laki-laki, dan sekarang sebaya dengan saya. Jadi yang heboh adalah dia nggak pusing, saudara. Ya udah, jam bapaknya pakai apa? Jebret gitu kan. Kemarin tas kuliahnya udah rusak, nggak bisa dipakai. Pak, ada tas nggak, Pak? Oh, aku ingat, aku dapat kado, tas bagus, tahan rusak. Saudara tahu nggak sih Roh Kudus tuh begitu, saudara? Tahan rusak, tahan kecewa, tahan baper,
tahan hancur. Dan itu dikaruniai kepada kita. Wow. Saya buka dong lemari saya. Ada 2 nak, yang hitam sama yang biru. Yang biru ini kado ulang tahun. Saya buka, dia langsung, yang ini aja Pak, yang biru. Dia cantel, enak, mantap, saudara, laptopnya bisa masuk, bukunya bisa masuk. Yang saya mau ceritakan Bapak Saudara, kalau engkau anak-anaknya, kadang-kadang gini saudara, engkau harus dekatnya dia, apa punya tas nggak? Baru perbendaharannya tuh keluar. Nah kamu ngerti yang aku punya. Kadang-kadang kita harus dekati Tuhan dan berkata, Tuhan masih ada ngestok ngasih cowok ganteng. Oh banyak anakku, banyak banget. Banyak banget anakku, banyak banget. Jangan takut dan jangan gelisah hatimu. Sangat-sangat limpah tersedia. Khusus yang di depan ini biasanya sudah laku. Sold out yang depan ini. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, itu poinnya. Ketika Allah di pihak kita akan kita nggak boleh jadi orang yang sepertinya acuh tak acuh, butuh nggak butuh. Itu sebabnya seringkali ya Tuhan tuh izinkan problem. Sekali lagi, seringkali Tuhan tuh izinkan masalah. Doa makin rajin kan? Jujur deh, betul nggak? Yosafat aja saudara, waktu pasukan sejuta, Alkitab mencatat, tentara datang, wah langsung ke bait Allah, semua nggak ada yang nggak boleh, nggak datang doa puasa. Menggaungkan di hatimu? Makanya saya berdoa biar dikirim masalah lebih dahsyat. Enggak. Saya lagi menggodai Bapak Ibu Saudara yang malas datang doa puasa. Kecuali kayak Among gitu. Oh, di mana? Di Sorik. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan beserta dengan kita, itu punya makna yang tidak dapat terperikan, tidak dapat terjemahkan. Tapi itu tergantung imanmu. Saya lanjutkan. Lihat ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, perhatikan. Ia atau Bapa di surga yang tidak menyayangkan putranya, anaknya sendiri, tetapi yang apa? Menyerahkannya bagi siapa? Bagi kita semua. Baca sama-sama. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada kita? Jadi Kristus adalah transaksi rohani yang punya nilai besar sekali. Di dalam Kristus kita menerima perjanjian Allah untuk keuangan kita, untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan kita, untuk masa depan kita. Di dalam Kristus kita memiliki semuanya. Makanya saudara, wibawa rohani kita tidak boleh kita tanggalkan. Sekarang lihat saudara, Efesus pasal yang pertama, supaya engkau dan saya makin mengenal siapa diri kita. Ayat 3. Dari judul perikopnya dikatakan Efesus pertama ayat 3. Kekayaan orang-orang yang kenapa kau terpilih? Ternyata saudara bukan karena kau suci. Bukan karena kita benar. Kita terpilih. Kalau Anda baca, sejak dunia belum dijadikan, kita telah dipilih. Haleluya.
Gimana caranya ya sebelum dunia dijadikan engkau dan saya sudah dipilih. Lihat saudara ayat 4 kita baca sama-sama 2-3. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya. Jadi saudara ketika kita di dalam Dia proses pengudusan itu pasti genap. Pasti terjadi. Sekarang lihat lagi saudara, bagaimana proses itu dapat berlangsung dengan penuh kedahsyatan, penuh sukacita, penuh dengan kelimpahan. Ayat 3-nya sekali lagi. Tuhan sudah memberikan kepada kita, sudah mengaruniakan. Seperti tadi kita promo berkata, bersama dengan Kristus Dia mengkaruniakan semuanya. Ayat 3 kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, baca. Yang dalam Kristus, katakan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Jadi berkat-berkat hidup kita yang pertama-tama bentuknya itu ada di dimensi rohani. Dalam bentuk perjanjian Allah. Sama seperti kita sudah dikenal sebelum dunia dijadikan. Saya mau terangkan betul-betul. Pasangan hidupmu telah dikenalnya sebelum dunia dijadikan. Sama seperti kita. Kenapa kita bisa ada di tempat ini hari ini? Karena cara Tuhan. Sebegitu juga pasangan hidupmu dapat Tuhan bimbing. Oh, kalau Anda dengar kesaksian Inong, bagaimana kenal Among. Coba. Bagaimana kesaksian Kak Ani. Kenal Bang Adit. Bagaimana Bang Billy ini? Yang saya mau ceritakan begini. Ada. Semua ada perjuangannya kok. Ada. Poinnya apa sih? Poinnya apa? Ketika Tuhan membawa, klek, puzzle-nya ternyambung. Klek. Makanya engkau harus kenal dirimu. Seperti engkau nanti mengenal seseorang yang sudah disediakan bagi hidupmu. Jalan di dalam rencana Tuhan. Jalan di dalam Kristus. Oh saudara, jaminan firman-Nya akan dimanifestasikan sepenuhnya dalam hidup kita. Selanjutkan saudara. Lihat ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat. Segala berkat. Sekarang kembali kepada kitab Roma. Itu sebabnya wibawa rohani kita bukan lagi didasarkan kepada apa yang kita buat. Wibawa rohani kita bukan lagi berdasarkan apa yang kita lakukan, identitas kita. Tapi wibawa rohani kita didasarkan kepada apa yang Kristus sudah buat, yang kita percayai. Ayat 33 langsung. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Sekarang Paskah. Di mana domba Paskah pada zaman dulu di Israel disembelih. Dan darah domba Paskah itu diolesi pada ambang pintu rumah orang Yahudi pada waktu itu. Dan membuat malaikat maut tidak mampir, tidak singgah di rumah umat Tuhan. Darah domba yang sama membuat engkau dikenali oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita berdoa? Bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan? Bagaimana kita nanti mengangkat tangan di dunia rohani ini? Apakah engkau mengangkat tangan sebagai orang yang terdakwa, orang yang lemah, orang yang tidak punya pengharapan? Apakah engkau berkata, mana bagianku? Dan ketika kita bicara seperti itu, kita bukan hanya bicara kepada Tuhan, tapi kepada sorga. Karena di sana semua persediaan kita. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, wibawa rohani kita sangat penting. Seperti tadi saya katakan di permulaan bahwa ketika dia mati, ada jeda hari di mana sebelum kebangkitannya. Ada waktu kebingungan, ada masa kegelapan. Ada orang-orang yang memutuskan diri untuk keluar dari Yerusalem pada murid-murid Kristus. Saya berdoa saudara hari ini.
apapun konflik, apapun pertandingan iman, apapun kesulitan hidup yang sedang kita alami, kita akan datang ke rumah Tuhan dan mengangkat Tuhan. Aku percaya semua firman-Mu, ya dan amin. Ketika engkau memperkatakan yang engkau percayai, ketika engkau mempercayai yang engkau perkatakan, di situ sebetulnya prinsip iman. Jadilah menurut iman. Makanya saya suka bilang begini. Ketika kita bercandaan, kita kan suka mengatakan apa yang sebetulnya tidak kita maksud. Kita bercandaan gitu. Kita pilah, saudara. Sampai di titik kita, bahkan sambil bergurau, kita melepaskan kata-kata iman yang mengubah kehidupan seseorang. Sehingga waktu kita berkata, engkau dijadikan indah dan sempurna di hadapan Tuhan. Itu sebetulnya kita mengutip informasi firman. Dan ketika kita melepaskannya dalam hati yang penuh dan percaya, terjadi. Saya cari kunci mobil yang tadi saya ceritakan. Tahu nggak gini saya ceritakan nih. Kenapa ya saya pertama kali enggak cari betul-betul di tas saya itu dulu. Cari betul-betul. Supaya Anda tuh nangkep yang saya coba maksudkan. Jadi banyak orang tuh gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhannya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh udah kasih tuh. Udah ada di tas kita. Udah ada di Alkitab kita. Tapi kita gak gali sungguh-sungguh. Kita bereda-reda di sosmed doang. Seperti kata Ibu Gembala, cari quote yang menguatkan kita. Sebenarnya nggak salah sih, asal jangan ditinggalkan firman-Nya. Jadi begini, saudara. Waktu saya butuh kunci itu, saya duluan punya image. Ini saudara tolong perhatikan ya. Karena ini memang buat saya sendiri tidak mudah. Karena ini perkara rohani. Sudah fokus ke depan? Beneran. Saya kasih tahu nih, beneran. Waktu saya perlu kunci itu, saya punya image, itu masih di tangan Ibu Gembala. Itu yang membuat ketika saya membuka laci tas saya, image saya ke sana, tidak nyambung ke tas. Mata jasmani saya, seperti mata murid-murid, yang lihat Yesus, gak kenal Yesus. Udah jalan sama Yesus, gak tahu Yesus. Anda paham gak nih? Beneran saudara, beneran loh. Ini prinsip rohani sekali. Itu yang membuat orang tidak tahu betul-betul bahwa yang Tuhan sediakan itu sudah ada di hidup. Itu yang seringkali, makanya yang pertama-tama imajinasi kita itu kita harus patahkan, yang menentang kebenaran. Kami masuk ke rumah, istri saya lepaskan anting colok, anting tusuk. Colok. Jadi dipisah. Lepas itu tusukannya, itu jarumnya. Jatuh. Jangan ambil sapu. Istri saya udah ambil sapu juga. Karena kalau disapu bisa kemana-mana. Saya punya keyakinan penuh. Benda kecil itu tidak akan meleset dari mata saya. Jadi saya izinkan waktu ambil senter. Nyalakan senter handphone itu, terangi. Sambil datang cari. Bukan, ternyata malah kotoran diambil. Hati-hati. Jangan salah ambil yang sudah Tuhan sediakan. Yang belum kelihatan itu ada. Rumahmu yang belum kau tempatkan sendiri itu ada. Jadi, saudara, kembali kepada pelajaran yang tadi. Saya menolak semua image yang memikirkan bahwa benda itu tidak ada di sini. Saya menolak. Makanya saudara, pikiran yang calm itu yang dibutuhkan ketika kau menghadapi pergulatan. Engkau gak bisa ngelihat Kristus deh kalau engkau konflik dengan pikiranmu sendiri. Gak bisa. Makanya waktu engkau tenang, saudara, dan mengaminkan firman, Tuhan sudah sediakan jawaban.
Jadi saya menolak pikiran yang berkata benda ini jatuh melenting jauh. Yang menariknya begini saudara. Dunia rohani itu, Anda pernah baca Alkitab enggak? Kalau engkau memandang seorang lawan jenis dengan keinginan nafsu, sudah berzina, baru memandang, sudah terjadi. Makanya di imajinasimu, waktu benda itu jatuh, saya tolak benda, di pikiran saya muncul gini, oh melenting jauh, gak kelihatan, susah. Konflik di pikiran saya tolak. Ambil senter dengan tenang, lihat. Betul-betul di depan saudara. Padahal tadi udah disenterin, gak ada. Beneran, padahal udah disapu sama ibu gembala. Jadi prinsip yang sama, kalau ketenang, pikiranmu ke Tuhan, engkau akan lihat manifestasi dari semua pekerjaan yang rohani itu. Jadi dunia rohani, kita masih berpikiran secara daging, secara lahiriah. Kan dengan cepat Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika engkau memperkatakan yang engkau percayai, yakinkan engkau memiliki satu kepercayaan atas apa yang engkau perkatakan. Ketika engkau mempercayai yang engkau perkatakan, pastikan engkau memperkatakan apa yang engkau percayai. Itu yang membuat saudara dunia rohani ini bekerja di dalam dimensinya. Seperti Yesus berkata kepada satu pohon ara, agar tidak satu orang pun makan buah daripadamu. Dan terjadi. Mari kita akan lihat sebagai bagian penutup dengan cepat Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya mau berikan kuncinya saudara. Kenapa Paskah seringkali tidak mengekspresikan kemenangan yang sesungguhnya sudah terjadi? Karena iman kita tidak mau didasari dan terus tumbuh. Nah, lihat ayat 6 mulai. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap. Jadi hal pertama, kita harus memastikan hidup kita tetap di dalam Dia. Kristus ibarat perahu di mana goncang-gancing bisa terjadi. Tapi biarlah kita tetap di dalam perahu itu. Tetap submit, tetap terhubung, tetap memberi diri. Yang ketujuh, ayat 7 saudara. Yang pertama, kita harus memastikan diri kita tetap di dalam Dia. Kedua, hendaklah kamu berakar. Kenapa ditekankan berakar? Karena ketika iman kita tidak berakar, iman kita menjadi iman yang tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau iman berakar, iman itu mengambil kekuatan dari sumbernya, dari source-nya. Nah, waktu iman kita berakar di dalam Kristus, sekali lagi tadi, Paskah itu. Dia telah menyelesaikan bagiannya. Haleluya. Berakar di dalam. Yang ketiga, dibangun di atas. Jadi ketika iman kita dibangun di atas Dia, kita tidak lihat yang lain. Kita lihat kepada batu karang di mana kita dibangun. Kita lihat kepada dasar di mana kita ditumbuhkan. Dan itu yang membuat sekalipun keluargaku penuh dengan masalah, aku akan berbeda. Haleluya. Apakah ini berbicara sesuatu dalam hatimu? Yang keempat dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh. Saudara, sebuah jembatan tidak akan cukup mampu dilintasi kendaraan pada kondisi berat tertentu ketika jembatan itu tidak dibangun pada proporsi kemampuan tertentu. Yang saya mau terangkan begini. Dalam beberapa keadaan kita butuh bantuan orang lain untuk doa sama-sama gitu. Iman kita nggak cukup gitu, nggak cukup. Itu bagus, itu fair. Itu enak, justru saya mau terangkan. Tapi dalam beberapa keadaan Anda harus belajar fight sama-sama.
Haleluya. Iya. Dalam keadaan tertentu, saya mau terangkan baik-baik saudara. Tuhan bahkan Rasul Paulus sendiri bilang sama muridnya Timotius, jangan minum air saja, tambahkan sedikit anggur. Poinnya apa? Ini masalah-masalah yang kau bahkan dalam tanda kutip. Penyelesaiannya bukan tentang doa, tapi tentang kesadaran, disiplin, kesehatan. Coba lanjutkan saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan terakhir ini saya mau garis bawahi justru yang terakhir ini. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan, apa makna poinnya dengan bersyukur? Bapak Ibu Saudara, yang kita katakan dan ungkapkan dalam syukur kita, tidak selalu sesuatu yang sudah terjadi. Tidak selalu yang sudah kelihatan kasat mata. Tapi waktu kita bersyukur, tanda kita percaya. Kata melimpah dengan syukur itu artinya saudara, untuk sesuatu yang kita harapkan, ayo bersyukur. Saudara, melimpah dengan syukur. Coba baca sama-sama. Hendaklah hatimu, yang mana melimpah dengan syukur, mulut atau hati? Benar kan? Beda kan? Mulut kita gampang, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus habis itu konflik, puji Tuhan, habis itu haleluya, konflik lagi. Puji Tuhan, haleluya, tonjok orang, puji Tuhan, haleluya, habis itu ngumpat di belakang, aku nggak datang, puji Tuhan, habis itu saudara kita marah-marah. Hidup ini kita harus selesaikan di hati. Mulut hanya ekspresi yang di dalam. Maka jangan cepet-cepet, aku nggak bisa. Hati ini coba kenali dulu. Jangan bilang-bilang cepet-cepet, aku nggak punya. Hati ini teduhkan dulu. Betul saudara. Kalau kita belajar prinsip-prinsip rohani ini, tidak pernah makna Paskah akan meleset dalam hidup kita. Dia telah membayar, dia telah menyelesaikan semuanya bagi hidup kita. Amin. Supaya kita hidup berkemenangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.